Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bapak pimpinan yang kami hormati, jamaah yang berbahagia, alhamdulillah kita panjatkan puja, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan ma'unahnya kepada kita, pertolongannya setiap saat, setiap menit dan setiap detik dalam perjalanan hidup ini. Salawat dan salam kita aturkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga, sahabat-sahabat beliau, juga seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Selesai ba'da salat sunat maghrib tadi, kami dihubungi oleh takmir untuk mengisi. Yang terlintas dalam pikiran kami, karena ini berada dalam suasana bulan Muharram 1429 Hijriah, saya mencoba untuk tetap mengangkat kembali spirit dan motivasi daripada Muharram 1429 Hijriah ini dengan mengajak kepada diri saya pribadi, juga kepada hadirin sekalian, untuk kita bersama-sama membuka rekaman-rekaman perjalanan hidup kita kemarin-kemarin ini, yang boleh jadi dalam rekaman lama yang sudah kita lewati, yang kita lalui. Di dalamnya ada titik-titik hitam, atau boleh jadi banyak titik-titik hitam. Tidak mustahil dalam perjalanan kemarin ini ada kegelapan dan ada kesesatan, penuh dengan masa kelam dan suram. Kita ingin merubahnya ke depan dengan rekaman yang lebih baik dan lebih baru lagi, yang lebih indah dan lebih bagus lagi. Sebab apa yang terjadi pada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita coba dan kita mengenang bagaimana rekaman masa lalu Khalid bin Walid. Dialah yang memporak-porandakan barisan umat Islam di Bukit Uhud, yang membuat pasukan panah kocar kacir, dan umat Islam mengalami kekalahan pada waktu itu. Apa yang terjadi kemudian setelah beliau bertaubat dan masuk Islam? Dia menjadi pahlawan kenamaan dengan gelar Saifullah, yang artinya pedang Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang terjadi pada diri Umar bin Khattab. Siapa sesungguhnya Umar bin Khattab kalau kita mau membuka rekaman lama pada diri beliau? Umar bin Khattab pernah mengubur anak wanitanya, dan pada saat dia menggali lubang dikala putrinya berumur sekitar 8 atau 10 tahun, setelah dia tahu bahwa ternyata anaknya itu bukan laki-laki, betapa marahnya Umar bin Khattab. Dia bawa anaknya itu ke padang pasir, dia galikan lubang, dan sungguh mengharukan sekali, di mana saat itu putrinya mengatakan, "Wahai ayah, untuk apakah lubang ini digali?" Umar diam, bungkam dan tidak berkata apa-apa.
pada saat lubang digali dan anaknya dimasukkan, anaknya kembali bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayah, tegahkah ayah membunuh dan menguburkan saya di tempat ini?" Umar tetap bungkam, diam seribu bahasa, tidak mengatakan sesuatu apapun juga. Inilah yang terjadi pada diri Umar bin Khattab. Dan kita sudah sering mendengar lewat mimbar ini bahwa beliau pernah dalam satu perjalanan membawa yang namanya berhala yang dibuat dari tepung berupa kue, dan itu yang dia sembah. Dan kemudian saat dia lapar, habis Tuhannya ini dimakan satu demi satu, dari kupingnya, matanya sampai kaki dan tangannya. Inilah yang terjadi pada diri Umar, rekaman lamanya di masa lalu. Tapi pada saat Umar bertobat, dia menjadi pengikut Rasulullah dan masuk Islam dan bersahadat. Sungguh luar biasa perubahan pada diri Umar bin Khattab. Beliau membuat rekaman baru sampai Rasulullah menjanjikan surga kepada Umar bin Khattab. Umar adalah salah satu sahabat Asyaratul Kiram, di antara 10 sahabat yang dipastikan oleh Rasulullah masuk surga. Salah satunya adalah Umar bin Khattab. Betapa dahsyat dan betapa hebatnya dan betapa luar biasanya perubahan pada diri Umar bin Khattab. Yang namanya taubat itu sangat dahsyat sekali. Di malam hari kita bangun bermunajat, rukuk dan sujud bertahajud kepada Allah. Butir demi butir, mutiara butir demi butir, air mata kita berjatuhan. Maka air mata yang berderayan itu dapat memadamkan api neraka. Kalau dia betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis pun juga kita baca bahwa yang namanya kebaikan itu akan menutup segala kesalahan kita. Rasulullah mengingatkan, ikuti, iringi, barengi yang namanya kesalahan itu dengan kebaikan. Kalau kita bertobat, maka akan tertutup kesalahan kita, dan kebaikan itulah sebagai rekaman baru kita. Di dalam Al-Quran kita dapat baca betapa indahnya panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah berfirman, "Man taba wa amana wa amila amalan sholiha fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahimah." Barang siapa yang bertaubat kepada Allah dan beramal soleh, mantaba, barang siapa yang bertobat, wa amina, mantaba wa amana, dan beriman, wa amila amalan solihah, dan melakukan amal soleh, Allah menjanjikan faulaika, mereka itu, yubaddilullahu, Allah akan mengganti sayyi'atihim, kesalahan mereka, dosa mereka, kejahatan mereka, sayyi'atihim hasanat, dengan kebaikan. Tapi kita jangan bermain-main dengan taubat. Taubat betul-betul kita bertaubat. Sebab di dalam ayat yang lain pun juga kita jumpai siapa yang beriman kemudian kafir. Setelah itu dia beriman lagi kemudian kafir lagi. Setelah dia bertaubat kemudian melakukan lagi. Dia taubat lagi dan dia ulang lagi. Lam yakunillah liyaghfira lahum wala liyahdiyakum. Allah tidak akan mengampuni mereka, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada mereka. Kita harus istiqomah, karena dengan istiqomah itu malaikat akan datang memberikan pertolongan kepada kita. Tapi kalau kita tidak istiqomah, maka yang datang itu bukan malaikat, tapi iblis, syaitan. Dia akan membisikkan was-was, rasa ragu, rasa cemas di dalam diri kita. Orang yang cemas itu membuat dirinya tidak sehat.
Orang yang cemas itu akan rapuh jiwanya. Dan cemas itu tidak akan berani dalam berbuat dan bertindak. Apa jadinya kalau seorang pemimpin dalam keadaan cemas? Dia tidak berani mengambil keputusan. Dia tidak berani bertindak. Dia tidak berani berbuat. Seperti itu yang kita lihat dan kita saksikan jamaah yang berbahagia. Istiqomah kita, dengan taubat kita, dengan istighfar kita, hidup ini punya solusi. Solusi daripada kita orang yang berdosa ini, solusi daripada orang yang salah dan hilaf itu, ialah istighfar, memohon dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus meyakini betul bahwa dunia ini tidak pasti buat kita. Akhirat itulah yang pasti. Dunia ini tidak pasti. Coba saksikan orang yang memancing ke laut, ke danau. Kadang berjam-jam dia tidak mendapatkan, bukan berjam-jam, kadang berhari-hari. Seekor pun juga dia tidak dapatkan. Pertanda bahwa dunia itu tidak pasti. Dia kejar seorang tetangga wanita, anak gadis yang dia rindukan dan impikan setiap malam. Yang kemudian menjadi harapannya kalau nanti di kedepan hari akan menjadi pendampingnya. Sudah sekarung dua karung surat cinta yang dia layangkan. Tetapi akhirnya bukan itu juga jodohnya. Tidak pasti dunia ini. Dia punya pohon kelapa 1 hektar, 2 hektar. Dia punya pohon sawit 1 hektar, 2 hektar. Dia punya pohon cengkeh sekian hektar di kilo sana. Tapi saat akan dipanen, tidak pasti dia dapatkan hasilnya itu. Boleh jadi kemarau panjang, boleh jadi tanah longsor, boleh jadi akibat banjir, boleh jadi banyak hal yang bisa terjadi. Tidak pasti dunia ini. Tapi akhirat itulah yang pasti. Surga itu pasti disediakan untuk orang-orang yang taat di dunia ini. Neraka itu juga pasti. Surga itu juga pasti. Bidadari itu juga pasti. Mau mendapatkan bidadari, mau memeluk bidadari, tetapi tidak diberikan maharnya, bagaimana? Tidak melakukan amal saleh pada waktu hidupnya, tidak melakukan kebaikan pada waktu hidupnya, mendapatkan kebaikan hanya dengan kebaikan. Hanya dengan kebaikan itulah kita mendapatkan kebaikan. Tidak berjuang pada waktu hidupnya di dunia, tidak berkorban pada waktu hidupnya di dunia. Berjuang tetapi tidak mau berkorban. Orang yang berjuang tetapi tidak mau berkorban itu namanya maklar. Dan di Indonesia ini banyak maklar. Bukan banyak pejuang. Pejuang itu sedikit sekali. Karena yang namanya pejuang itu mau berkorban. Kita latihlah pengorbanan ini dari halakah-halakah kita pada hari Minggu. Jangan sampai kita lupa terus kalau hari Minggu itu. Bisa kita lupa 1 kali. Tapi kalau sudah lupanya berkali-kali, wah itu sudah dikerjai oleh setan. Supaya kita menjadi maklar saja. Tidak menjadi pejuang, tidak mau berkorban. Lupa kita memasukkan uang pada hari Jumat. Sekali boleh, tapi jangan terus menerus. Saya ngomong-ngomong dengan istri, saya bilang, kenapa kita ini kalau di pasar itu belanja kok susah betul uang kecilnya? Istri saya mengatakan, uang kecil itu banyak di masjid, katanya. Saya pikir betul juga. Memang banyak di masjid uang kecil. Yang recehan, yang ribuan, banyak di masjid. Susah kita dapatkan di pasar di mana, di tempat yang lain. Karena tidak ada uang besar di masjid. Jamaah yang berbahagia.